Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Dan hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab sistem koordinat untuk pertemuan yang pertama. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita memasuki peta konsep terlebih dahulu. Nah, untuk sistem koordinat kartesius, nanti kita akan mempelajari tentang posisi titik. Nah, ini terdiri dari titik asal, yaitu 0,0, sumbu X, dan juga sumbu Y. Ya, sebelum kita memasuki sistem koordinatnya, Butia ada ilustrasi penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Butia ada contoh yang pertama, yaitu peta ataupun denah. Jadi, pada pembelajaran IPS mungkin kalian pernah mendengar tentang garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Ya, garis lintang ini adalah garis hayal peta atau globe yang sejajar dengan garis katulis tiwa. Dan ini membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu barat dan juga timur. Nah, sedangkan yang garis bujur ini, garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Dan ini menjadi dua bagian juga bumi ya. Jadi bumi bagian utara dan juga bagian selatan. Nah, berdasarkan garis lintang dan garis bujur, kita dapat menentukan nanti posisi tempat ataupun kota ataupun negara yang ada di permukaan bumi. Nah, contoh yang lain itu pada dalam hal penerbangan. Ini juga kita menggunakan ini nih ya, atau yang biasa kita dengar dengan radar. Ini juga. Inilah yang menggunakan sistem koordinat. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk pada sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Ya, sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat. Nah, kalau kita terapkan tadi pada peta ataupun globe, maka sistem koordinatnya ini adalah cara untuk menentukan letak suatu negara ataupun suatu kota ataupun suatu tempat seperti itu. Sedangkan apa itu koordinat kartesius? Di sini Butia sudah ada diagram kartesiusnya. Pernah kita gunakan saat pembelajaran matematika kelas 7 tentang bilangan bulat ya. Nah, ini untuk koordinat kartesius terdiri dari absis atau sumbu X. Dan sumbu X ini posisinya mendatar atau horizontal. Sedangkan untuk ordinat ataupun sumbu Y ini posisinya tegak ataupun vertikal. Oke, sekarang untuk yang sumbu X, semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Dan nilai X ini positif, baik yang di atas maupun yang di bawah. Sedangkan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Dan nilai X-nya negatif. Nah, sekarang untuk yang ordinat, semakin ke atas, maka dia akan semakin besar nilainya. Maka nilai Y-nya adalah positif, baik yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Sedangkan semakin ke bawah, maka nilainya akan semakin kecil. Maka Y-nya adalah negatif, baik yang di kanan maupun yang di kiri. Oke, di sini sekarang. Untuk 0 di sini, ini merupakan pusat koordinatnya. Jadi 0 ini disebut dengan pusat koordinat. Awalnya di sini, atas
Dari 0 ke samping kanan, ke kiri, 0 ke bawah. Seperti itu ya. Dan suatu titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan X, Y. Nah, maksudnya ini apa? Sekarang kalau Ibu Tia lihatkan di sini. Di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y, di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y ini, maka ini disebut dengan daerah kuadran 1. Daerah kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan di atas sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y, maka daerah ini disebut dengan kuadran 2. Nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Jadi nanti di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, sedangkan di bawah sumbu X, sebelah kiri sumbu Y, ini disebut dengan kuadran 3. Nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Dan yang ada di bawah sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y, ini disebut dengan daerah kuadran 4, di mana nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Ya, sekarang kita masuk ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita perhatikan koordinat kartesius ini. Di sini ada titik P, Q, R, dan S. Sekarang kalau ditanya adalah tentukan posisi titik-titik yang ada pada koordinat kartesius ini. Ya, jadi yang pertama kita cari dulu P. Posisi titik P berjarak berapa? 2 satuan dari sumbu Y. Kita lihat 2 satuan 1, 2. Ya, jadi berjaraknya 2 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Coba kita cek. 1 ke sumbu X, 2, 3, 4, 5. Ya. Selanjutnya berada di kuadran keberapa? Nah, kita ingat lagi di sebelah kanan ini kuadran 1, sini kuadran 2, sini kuadran 3, dan sini kuadran 4. Jadi, untuk titik P, dia berada pada kuadran 2. Nah, sekarang, Bu, tapi ini kan negatif 2, Bu. Ya, kalau jarak itu tidak ada yang nilainya negatif. Jadi, posisi titik P berjarak berapa satuan dari sumbu Y? 1, 2. Ya, 1, 2. Nah, kalau pada sumbu X berjarak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang membedakan adalah dia posisinya berada di daerah kuadran ke-2. Nah, sekarang untuk yang Q. Kalau kita lihat jarak satuan dari sumbu Y-nya berapa? 1, 2. Sama ya, ada 2. Nah, kalau ke sumbu X-nya jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama ternyata dengan yang ini. Dengan yang titik P. Tetapi dia berada di kuadran berapa untuk titik Q? Berada di kuadran 1. Jadi posisi titik Q berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berada pada kuadran 1. Oke, sekarang untuk titik R. R jaraknya ke sumbu Y berapa? 1, 2. 2 satuan dari sumbu Y. Jaraknya ke sumbu X 1, 2. 2 satuan dari sumbu X. Berada di kuadran berapa R? Titik R. Kuadran ke-4. Sekarang yang S. Mudah ya. S jaraknya ke sumbu Y berapa? 1, 2. Nah, berarti titik S berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Selanjutnya dari sumbu X 1, 2. 2 juga.
dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Berada di kuadran berapakah titik S? Kuadran ketiga. Insya Allah bisa semua. Mudah ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang menentukan koordinat titik X, Y. Ini sudah menjadi ketentuan, maka pasti dan harus X dulu baru Y. Nah, sekarang perhatikan koordinat kartesius ini. Misalkan Butia punya soal tentukan koordinat titik E, F, dan G. Maka untuk mengetahui titik koordinatnya, kalian harus tarik dari titik yang ditanyakan ke sumbu X-nya. Karena di sini X yang ditanyakan. Dari E ke X, dia menuju ke mana? Ke 2 satuannya. Dari 0. 2 ya ini. Selanjutnya Y-nya berapa? Tarik ke sumbu Y. Ya, sumbu Y 2. Oh, jadi titik E adalah 2,2. Nih, ya, mudah kan? Nah, sekarang untuk yang F. Tarik ke sumbu X, karena X dulu ya yang dicari ya. Tarik ke sumbu X. Ya, ketemu di negatif 2. Tarik ke sumbu Y, berapa? 1. Jadi, koordinat titik F-nya itu negatif 2,1. Nih. Sekarang untuk yang G. Tarik ke sumbu X, naik ke atas ya, karena posisi titik G berada di bawah sumbu X. Naik ke atas, dia ketemu di negatif 3. Selanjutnya, sumbu Y-nya berapa? Tarik ke kanan dari titik negatif 3. Oh, maka koordinat titik G adalah negatif 3, negatif 3. Sekarang kalau Butia punya tambahan soal, berada di kuadran berapakah titik E? Kuadran 1. Berada di kuadran berapakah titik F? Kuadran 2. Berada di kuadran berapakah titik G? Berada di kuadran ketiga. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran matematika pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa kerjakan LKPD-nya. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.